Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, kaum muslimin rahimakumullah. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Seiring dengan itu, selawat berangkaikan salam tidak lupanya kita hadiahkan buat baginda alam, panglima Islam, penegak keadilan, pemberantas kezaliman, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berselawat kepada beliau kita diberikan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Belakangan kita digemparkan oleh berita di penjuru dunia tentang kasus depresi hingga kasus bunuh diri. Alasannya sungguh mencengangkan, baik yang dipantik dari segi ekonomi, jabatan, hingga percintaan. Tetapi kasusnya adalah karena tidak mendapatkan hidup bahagia di dunia. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan curahan tentang hidup bahagia dengan judul 4 resep hidup bahagia. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa ada beberapa tanda hidup bahagia. Tanda hidup bahagia yang pertama adalah memakan rezeki yang halal. Memakan rezeki yang halal adalah kunci utama untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Rezeki yang halal juga membuat hidup menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah warahmah, putra putri soleh solehah, harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Mekah, ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai contoh, dalam kehidupan nyata, sebuah keluarga yang serba pas-pasan menghidupi anaknya dengan serba kekurangan, tetapi dengan rezeki yang halal bisa mencukupinya. Bagaimana tidak, sebuah keluarga yang memiliki 5 orang anak dan berpenghasilan 1 juta per bulannya. Dalam kalkulator manusia, berpenghasilan 1 juta per bulannya tidaklah cukup untuk menghidupi 5 orang anak. Tetapi dengan kalkulator Allah Subhanahu wa taala bisa mencukupinya. Bagaimana tidak, anak-anaknya bisa menjadi kebanggaan keluarga maupun kebanggaan negara sekalipun. Resep hidup bahagia yang kedua adalah qanaah. Qanaah atau ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah adalah sifat bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita. Sifat qanaah adalah sifat yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan ridho atas pemberian Allah kepada kita. Orang yang memiliki sifat qanaah adalah orang yang memiliki mobil bersyukur karena masih ada yang menaiki motor.
Dan yang menaiki motor pun harus bersyukur, karena masih ada orang yang menaiki sepeda. Dan yang menaiki sepeda pun harus bersyukur, karena masih ada orang yang berjalan kaki. Dan yang berjalan kaki pun harus bersyukur, karena masih ada orang di penjuru dunia sana, di negara manapun, tidak bisa berjalan. Dan oleh karena itu, kita harus memiliki sifat qanaah dalam diri kita untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Dan orang yang tidak memiliki sifat qanaah adalah memiliki jabatan tinggi, harta melimpah, rumah bertingkat, mobil mengkilat, tetapi tidak ada sifat qanaah dalam dirinya. Dia akan selalu merasakan kurangnya dalam kehidupan. Resep hidup bahagia yang ketiga adalah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam surat Muhammad ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahi yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, niscaya Allah pasti menolongmu dan meninggikan derajatmu. Muncul pun pertanyaan, bagaimana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada 3 cara. Yang pertama, orang yang belajar di lembaga keilmuan. Yang kedua, orang yang mengajarkan di lembaga keilmuan. Dan yang ketiga, orang yang memakmurkan masjid. Dalam 3 hal tersebut, kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan hidup bahagia di dunia maupun hidup bahagia di akhirat. Resep hidup bahagia yang keempat atau resep hidup bahagia yang terakhir adalah merasakan manisnya iman. Merasakan manisnya iman adalah kunci terakhir untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia. Merasakan manisnya iman ada 3 cara. Yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang membenci kembali kepada kekufuran, sebagaimana yang dibenci dimasukkan ke dalam neraka. Dalam 3 hal tersebut, kita akan mendapatkan hidup bahagia di dunia maupun hidup bahagia di akhirat. Dari sini kita dapat menyimpulkan anjuran Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia maupun hidup bahagia di akhirat. Yang pertama, memakan rezeki yang halal. Yang kedua, qanaah. Yang ketiga, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah merasakan manisnya iman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Pratama dari MTSN 3 Tanah Datar. Sekian, terima kasih.